Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati selaku Ibu Pembimbing Dosen Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Arisni Khalifatu Amalia Sofiani, serta teman-teman Universitas Terbuka yang saya cintai. Pada hari ini saya akan mempresentasikan diskusi 4 tentang gagasan topik COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani dengan NIM 045191 689 dengan program studi manajemen Universitas Terbuka Purwokerto. Oke, mari kita bahas. Apa itu COVID-19 atau virus corona? Penyakit virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan SARS atau CoV-2 yang dapat menular ke semua negara termasuk Indonesia dengan waktu yang sangat singkat. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Dan di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM untuk menekankan penyebaran virus ini. Selain itu, coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Apa sih penyebab virus corona? Penyebab dari COVID-19 atau virus corona yaitu merupakan virus single strand RNA yang berasal dari kelompok coronavirus. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Lalu, gejala apa yang dialami akibat virus corona? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 biasa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini
disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah. Selanjutnya, apa sih dampak dari COVID-19? Dampak dari COVID-19 sangat banyak merugikan masyarakat. Banyak ratusan jiwa manusia meninggal dunia karena terkena COVID-19. Dengan adanya diberlakukan lockdown, pertumbuhan ekonomi negara semakin menurun dan banyak orang yang di PHK. Selain itu, dampak COVID-19 mempengaruhi pada pendidikan anak yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana sih cara mencegah COVID-19 dan tindakan yang diambil? Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Dan yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Ketiga, hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sakit. Keenam, hindari berbagai penggunaan alat makanan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh,
Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. 8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Perlu diketahui, kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Demikian penjelasan tentang gagasan COVID-19 yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita diberikan kesehatan serta terhindar dari virus COVID-19. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.